Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bapak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Ova Rifki Putra Diandra, NIM 182210060. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan salah satu startup rancangan buatan saya sebagai pemenuhan ujian tengah semester KPT Selekta, yaitu Revoke, Empower Yourself, Embrace Sustainability. Langsung saja kita masuk ke background. Nah, pada presentasi kali ini ada satu kata kunci yang akan menjadi highlights, yaitu fashion. Dan aku yakin Bapak dan teman-teman sekalian pasti sudah tidak asing dengan kata tersebut. Tapi, sudahkah kita mengetahui tentang adanya masalah di balik kata tersebut? Nah, ternyata ada masalah yang begitu besar. Yaitu yang pertama adalah terdapat 92 juta ton textile waste yang terproduksi pada setiap tahun. Dan limbah ini tentunya diproduksi dari pabrik-pabrik yang memproduksikan berbagai garmen atau apparel. Lalu, apabila kita membiarkan tren tersebut, pasti jumlah textile waste tersebut akan meningkat dengan drastis dan diekspektasikan akan mencapai 134 juta ton setiap tahunnya ketika akhir dekade. Lalu, masalah yang kedua, ternyata apparel industry ini juga meningkatkan sebesar 50% global emission yang ada di dunia ketika 2030. Dan masalah yang ketiga adalah ternyata di muka bumi ini terdapat pakaian yang cukup untuk diberikan hingga 100 tahun ke depan. Nah, berangkat dari masalah tersebut, muncullah suatu frasa baru, yaitu sustainable fashion. Ini merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif industri pakaian, di mana pakaian sendiri adalah sebagai salah satu kebutuhan primer manusia dan tentunya akan memberikan dampak terhadap kondisi lingkungan. Dan ternyata human, clothes, dan waste memiliki hubungan yang linear, di mana ketika manusia jumlahnya bertambah, otomatis kebutuhan sandang yang diperlukan juga akan meningkat. Dan apabila kebutuhan tersebut meningkat, maka akan semakin banyak pabrik yang membuat pakaian dan akan menghasilkan limbah. Nah, berangkat dari fakta dan masalah tersebut, saya menarik key question, yaitu sudahkah kita semua sadar tentang sustainable fashion dan apakah kebutuhan sandang harus selalu dengan produk baru yang akan menghasilkan limbah? Oleh karena itu, saya mengusulkan Revoke, yaitu adalah sebuah startup yang memberikan kesempatan untuk semua orang dalam menerapkan sustainable fashion dalam bentuk one-stop solution. Di sini kami menghubungkan thrifting store, consignment store, dan retailer store dengan para customer-customernya seperti masyarakat yang mencari fashion dengan harga dan kualitas yang terbaik. Selain itu, kami juga akan menyediakan wadah untuk para content creator pada bidang fashion yang ingin terus berkarya dan memberikan informasi-informasi terbaru terkait bidang fashion. Selanjutnya, kita masuk ke persona. Di mana di sini ada dua persona utama. Yang pertama adalah ada Mr. Y, di mana ia merupakan seorang pemilik bisnis thrift store yang bertujuan untuk mengekspansi marketnya di fashion. Dan ia ternyata memerlukan breakthrough untuk memperluas market thrift, tapi ia sulit untuk menemukan pelanggan yang membeli produk di toko thrift. Selain itu, ia juga ingin menargetkan kepada anak muda untuk mengenal sustainable fashion dan memudahkan para pelanggannya memudahkan para pelanggan dalam membeli produk di toko thrift. Di sisi lain, ada customer, Mr. J, di mana ia merupakan seorang penggemar fashion dan ingin mengoleksi berbagai fashion item berkualitas. Tetapi ia sulit untuk mencari toko dengan harga yang terjangkau dan ia juga menginginkan pengalaman berbelanja yang mudah dan efisien. Tetapi
Di sisi lain dia tidak memiliki waktu yang cukup untuk berbelanja di toko konvensional dan dia ingin selalu mendapatkan informasi tentang produk fashion yang terbaru. Lalu selanjutnya, ketika penjual pembeli sudah ada, kita perlu menentukan pasarnya. Dan di sini market size saya proyeksikan menggunakan framework Thom-Samsom, di mana saya membagi menjadi dua POV. Yang pertama ada supply side dan yang kedua ada demand side. Di sini total addressable marketnya sebesar 5 triliun rupiah. Lalu ada service addressable marketnya sebesar 1 triliun rupiah dan service obtainable marketnya sebesar 20 miliar rupiah. Di sini SOM-nya didapatkan dari 2.000 potensial store di Jabodetabek dan demand side-nya berasal dari 5 juta potensial customer di Jabodetabek. Selanjutnya, saya melakukan development menggunakan entrepreneurship disiplin dari Bill Aulet yang sudah ditugaskan pada tugas KPT Selecta. Nah, di sini ada proses define core di mana kita mendefinisikan core apa saja yang menjadi highlights untuk Revoke. Yang pertama ada pusat thrift dan consignment store sebagai one stop solution. Lalu yang kedua ada akses ke komunitas pencinta fashion. Yang ketiga ada penekanan pada sustainable fashion. Yang keempat kami juga akan memberikan dukungan bagi pengusaha lokal. Yang kelima pilihan yang variatif. Yang keenam kemudahan ekspor dan hunting barang bekas. Yang ketujuh ada komitmen pada kualitas yang akan diberikan oleh Revoke. Selanjutnya, kami mengquantify value proposition, di mana value proposition akan menjawab pertanyaan mengapa pelanggan harus memilih produk atau layanan daripada yang ditawarkan oleh para pesaing. Ini merupakan klaim yang menggambarkan nilai yang akan diterima oleh para pelanggan ketika mereka menggunakan Revoke. Di sini terdapat beberapa value proposition. Yang pertama ada peningkatan bisnis toko-toko lokal. Yang kedua, akses komunitas dan tren terkini. Yang ketiga, eksplorasi dan hunting. Yang keempat, penghematan waktu dan tenaga. Yang kelima, dukungan terhadap sustainable fashion. Dan yang keenam, fasilitas transaksi yang aman. Nah, harapannya dari value proposition tersebut, para customer, baik demand dan supply side, dapat mendapatkan informasi tentang tren fashion terkini secara mudah, dapat membangun koneksi baru dalam komunitas, mendapatkan kualitas dan harga terbaik dalam mencari fashion item, dan mudah untuk menjual fashion item yang berkualitas dengan harga yang terbaik pula. Selanjutnya, kita melakukan market segmentation, di mana di Revoke sendiri terdapat beberapa industri yang serupa seperti e-commerce, sosial media, dan media fashion, dan terdapat beberapa end user seperti penggemar fashion, pembeli kebutuhan pakaian, pemilik merek fashion, thrifting store, consignment store, dan penikmat konten fashion. Lalu selanjutnya kami melakukan chart competitive position, di mana kami melihat dari dua parameter. Yang pertama ada kualitas fashion itu sendiri dan harganya. Di sini kami memposisikan dengan beberapa kompetitor lain seperti Tokopedia dan Kick Avenue, dan Revoke sendiri menawarkan harga yang lebih murah dengan kualitas yang lebih baik dibanding para kompetitornya. Lalu selanjutnya ada total addressable market, size for follow-on market. Nah, follow-on market adalah istilah yang digunakan dalam konteks ekonomi untuk mengacu pada pasar-pasar tambahan atau peluang investasi yang muncul setelah sebuah perusahaan telah sukses di pasar awalnya. Nah, di sini TM-nya kami luaskan lagi kepada reseller dan influencer. Di sini di reseller harapannya seperti di mindset yang lain, dan influencer di sini harapannya dapat aktif untuk memberikan informasi atau mempersosialisasi dengan orang-orang di industri yang sama. Lalu selanjutnya di sini ada map customer acquisition process. Di sini merupakan tahap di mana kami mendapatkan customer mulai dari identifikasi, konsiderasi, engagement, purchase intent, lalu lanjut ke purchase, loyalty satisfied, dan advokasi. Masing-masingnya memiliki proses yang akan dijawab oleh Revoke sendiri.
Nah, selanjutnya kami juga mengkalkulasikan cost of customer acquisition, di mana cost of customer acquisition merupakan ukuran yang digunakan oleh perusahaan untuk menghitung biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk mendapatkan satu pelanggan baru. Berikut ada rumusnya, dan setelah kami kalkulasi, kami mendapatkan harga sebesar 160.000 untuk mendapatkan tiap satu customer. Selanjutnya, di sini ada rencana jangka pendeknya, di mana dalam jangka pendek kami ingin meningkatkan eksistensi terlebih dahulu pada Revoke dan pertumbuhan awal pelanggan. Lalu untuk midterm-nya kami berfokus pada pertumbuhan dan pengembangan produk serta pembentukan komunitas yang aktif. Terdapat beberapa metode seperti diversifikasi produk, komunitas online, analisis data pelanggan, pengembangan aplikasi mobile, dan ekspansi secara regional. Lalu yang ketiga, ada rencana long term-nya. Kami berfokus pada pertumbuhan dan pengembangan produk serta pembentukan komunitas aktif. Di sini kami juga ingin menggunakan metode ekspansi internasional, inovasi produk, dan kami juga ingin meningkatkan pendidikan kesadaran terkait dampak fashion di seluruh dunia. Dan selanjutnya kami mengembangkan product plan, di mana product plan sendiri ini nantinya akan ada katalog produk yang beragam, di mana dia akan menyediakan berbagai produk fashion. Lalu ada sistem pencarian, memudahkan pelanggan untuk menemukan produk, ada fitur ulasan dan penilaian untuk memungkinkan pelanggan memberikan review dan feedback. Lalu ada sistem keamanan transaksi untuk menjamin keamanannya, dan pusat dukungan pelanggan untuk menyediakan layanan pelanggan yang responsif. Dan kami juga menyiapkan beberapa go-to-market strategi, seperti dengan nantinya akan ada key partners, berkolaborasi dengan merek fashion berkelanjutan, penjual, dan mitra lainnya. Lalu ada juga customer relationship, kita akan membangun hubungan yang lebih dekat dengan para pelanggan melalui layanan pelanggan yang unggul dan dukungan personal, dan akan adanya channel yang bervariatif. Di sini ada key takeaways-nya, yaitu Revoke merupakan platform fashion berkelanjutan yang memberikan akses ke fashion berkualitas dari berbagai seller, khususnya thrift store dan consignment store. Dan selanjutnya, kami melakukan high level product specification. Di sini berguna untuk memastikan bahwa fokusnya itu kami membuat produk yang memang menjawab kebutuhan dari para penggunanya. Lalu berikut adalah visualisasi produknya. Di sini terdapat beberapa fungsionalitas yang dapat dimanfaatkan oleh user, dan di sebelah sini juga terdapat fungsionalitas untuk membangun komunitas aktif yang telah disebutkan pada section sebelumnya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Terima kasih.